Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video pembelajaran khususnya pada matematika peminatan subtopik polinomial. Seperti apa sih videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa, pada masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat belajar ya, walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Ingat, kita harus selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak ya. Hindari tempat yang mengundang kerumunan banyak orang. Jadi, Ibu pesan kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar polinomial. Apa sih polinomial itu? Sesungguhnya kalian telah mempelajari persamaan linier dan persamaan kuadrat. Persamaan linier memiliki pangkat tertinggi 1, sedangkan persamaan kuadrat memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan dari 2 pengetahuan yang telah kalian miliki yang nantinya kita sebut dengan polinomial. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep polinomial. Dan yang kedua, menganalisis persamaan polinomial. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Polinomial erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Polinomial membantu dalam perencanaan struktur bangunan seperti jembatan, lintasan roller coaster, pola cuaca, dan orbit satelit planet. Bagaimana? Tentu kalian lebih semangat lagi bukan untuk mempelajari polinomial itu? Yuk kita bersama-sama belajar. Jadi, polinomial sesungguhnya berasal dari 2 buah kata loh. Polinomial terdiri dari kata poli yang artinya banyak dan nomial artinya suku. Sehingga polinomial ini sering kita sebut sebagai suku banyak. Definisi dari polinomial adalah bentuk matematika yang memuat suku-suku, di mana suku-suku tersebut memiliki variabel atau peubah, koefisien, ataupun pangkat, di mana pangkat tersebut merupakan bilangan bulat tak negatif. Berikut adalah bentuk umum polinomial, di mana an, dan seterusnya sampai dengan A1 kita sebut sebagai koefisien. Sedangkan A0, di mana A0 tidak sama dengan 0, kita sebut dengan konstanta. Kemudian X kita sebut sebagai variabel atau pengubah. Dan yang terakhir adalah N, di mana N adalah derajat. Ingat, derajat adalah pangkat tertinggi dari bentuk polinomial. Polinomial berdasarkan derajat dibagi menjadi 3. Yang
derajat 1 kita sebut sebagai persamaan linear. Contohnya 2x plus 1. Pangkat tertingginya adalah 1. Dan yang berikutnya, polinomial berderajat 2 kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Contohnya 2x kuadrat ditambah x ditambah 3. Derajatnya adalah 2. Dan yang ketiga, polinomial berderajat 3 kita sebut sebagai persamaan kubik. Contohnya 2x pangkat 3 ditambah x ditambah 5, di mana pangkat tertingginya atau derajatnya adalah 3. Kemudian, polinomial berdasarkan suku dibagi menjadi 3 pula. Yang pertama, polinomial dengan satu suku kita sebut sebagai monomial. Contohnya adalah 2x. Dan yang kedua, polinomial dengan dua suku kita sebut sebagai binomial. Contohnya adalah 2x kuadrat ditambah 3x. Dan yang ketiga, polinomial dengan 3 suku kita sebut sebagai trinomial. Contohnya 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4. Untuk lebih memahami makna dari suku, ingat bahwa tiap suku dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Bagaimana? Tentu paham kan kalian? Nah, berikutnya perhatikan soal berikut. 4x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Apakah persamaan tersebut termasuk polinomial ya? Jawabannya adalah ya, persamaan tersebut termasuk polinomial. Alasannya adalah persamaan tersebut memiliki 3 buah suku, di mana masing-masing suku dipisahkan oleh tanda penjumlahan. 4x pangkat 3 adalah suku pertama, 2x adalah suku kedua, dan 1 adalah suku ketiga, di mana 4, 2 kita sebut sebagai koefisien, sedangkan x kita sebut sebagai variabel atau pengubah, dan 1 kita sebut sebagai konstanta. Dan variabel x pangkat 1, di mana 1 tersebut kita sebut sebagai pangkat, dan variabel x pangkat 3, di mana 3-nya tersebut kita sebut sebagai derajat, karena pangkat tertingginya adalah 3. Berikutnya, perhatikan soal kedua. X pangkat negatif 2 ditambah 1. Apakah persamaan tersebut termasuk polinomial? Tentu tidak. Alasannya, ingat, polinomial memiliki pangkat di mana pangkatnya adalah bilangan bulat tak negatif. Sedangkan di soal, pangkatnya bilangan negatif. Tentu bukan polinomial ya. Selanjutnya, perhatikan soal berikut ini. Manakah yang termasuk polinomial? Ya, betul. Persamaan polinomial adalah persamaan yang pertama, yaitu x kuadrat dikurangi tan 45 dikalikan x dikurangi 2. Ingat, tan 45 bernilai 1, sehingga persamaan tersebut dapat kita tulis kembali menjadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, sedangkan persamaan yang kedua yaitu x dikalikan cos x. Ingat, polinomial tidak boleh mengandung persamaan trigonometri ya. Perhatikan saja nilai cos x, di situ terdapat variabel x. Jadi tentu bukan persamaan polinomial ya. Sampai di sini, apakah kalian telah paham? Semoga kalian semua telah paham atas materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Baik, karena
karena pembelajaran kita telah selesai, maka Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah kita telah mempelajari polinomial. Polinomial adalah bentuk matematika yang memuat suku-suku, di mana suku-suku tersebut dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian suku-suku tersebut mengandung variabel atau peubah, koefisien, dan juga pangkat, di mana pangkat merupakan bilangan bulat tak negatif. Baik, karena pembelajaran kita telah selesai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 3.